Siapa yang lupa dengan doa, silakan. Silakan nanya. Shalom. Selamat pagi buat kita semua teman-teman. Kita buka kelas kita. Kita nyanyi El Señor. El Señor es la mi famosa. 1, 2, 3 ya. El Señor es la mi famosa. El Señor es mi lugar. El más la salvación. En él confío y no dimos. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul untuk melaksanakan proses belajar mengajar bersama dengan Bapak dosen kami. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan kami pengertian, Kau yang memberikan kami ketekunan supaya kami boleh belajar dengan baik. Kepada Bapak dosen kami Tuhan, biarlah senantiasa hikmat yang daripadamu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami setia kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini apa artinya ini? El Señor. Bahasa apa ini? Bahasa apa? Ada ini dalam kitab Inden atau kirim jemaat atau bukan? Ada. Di nomor berapa? Nomor berapa? Di mana ada? Nadanya sama Pak, tapi liriknya beda. Maksud itu apakah kita kekurangan lagu-lagu kita Inden sehingga harus mengambil ini? Kita Inden berapa jumlah lagunya? 500. Buku Ende berapa? 800. 1400 ya. Tambah buku Ende GKPS Haleluya berapa? Berapa? 56. Sudah 2000. Kurangkah itu bagi kalian untuk dinyanyikan? Sehingga harus mengambil dari kitab lain. Karena saya melihat aneh di kampus kita ini. Mengaku dikelola 8 gereja, tapi nyanyiannya diambil dari kitab lagu-lagu lain. Seolah-olah yang tidak punya. Gitu. Oke lah, mungkin itulah cara berpikir kalian ya. Akan membahas kita akan bahas sejarah lahirnya gerakan Okumene. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa setiap kuliah disediakan, kemudian ada minuman. Masa semakin naik tingkatnya tidak punya peningkatan spiritualitas gitu ya. Belajar tidak punya spidol ya. Tidak punya minuman, belajar papan tulis tidak dihapus, masa semakin tingkat 4 tidak punya daya
analisa yang baik. Harus disuruh-suruh, itu mental babi itu. Atau mental kuda, mental apa lagi, kerbau. Harus dipukul dulu, baru kerja. Oke, pagi-pagi udah marah ya. Gak enak belajar kalau dimulai dengan marah. Aigren, Alda, Amos, Benhard, Bobby, Dina, Elizabeth, Fitdes, Franheit, Francie, Gilbert, Hotman, Hotni, Emmanuel, Jessica, Joshua, Juangga, Christine, Lydia, Melisa, Melda, Novayanti, Nurpita, Ranto, Raimundo, Risma, Sadrak, Risma ada kan? Tiolina, Vera, Nika, Yesi, oke, silakan tanda tangannya penuh. Ya, buku utama kita nanti ada beberapa saya bawa di sini. Ini ada gerakan Okumene, ada gerakan Okumene Tegar, ada Omnes Mesin, ada menuju kesan gereja, ada dalam misi dalam pandangan okumenikal, ada dokumen kesan gereja, ada kekristenan dan nasionalisme. Ini masih beberapa. Tidak mungkin saya bawa ke sini. Saya hanya ambil contoh ini untuk nanti kalian cari di perpustakaan. Lalu minggu depan saya akan ceramah sekali lagi. Setelah itu kita akan masuk laporan baca. Buku utama nanti yang akan saya pakai ialah buku ini. Gerakan Okumene Tegar Mekar di Bumi Pancasila dan juga Gerakan Okumene karangan Job Tilhenberg. Dua buku ini akan saya gunakan dalam laporan baca dan bisa nanti juga saya ambil dari buku Christian de Jong. Oke, nanti saya akan gunakan itu. Mohon maaf belum final semuanya karena banyaknya tugas persiapan wisuda kemarin. Tapi minggu depan itu sudah final karena saya sudah menemukan buku-bukunya. Hari ini kita akan membahas tema sejarah singkat lahirnya gerakan Okumene. Kalau soal definisi etimologi Okumene dua minggu yang lalu saya sudah bahas, tidak perlu saya ulang lagi. Tapi bagaimana gerakan Okumene itu kita lihat ada gerakannya ya, sehingga dia lahir. Gerakan Okumene itu bukan lahir tiba-tiba, tetapi dia lahir dengan proses yang panjang sehingga secara dinamika gereja, saya jelaskan kemarin banyaknya denominasi lahir dari perseteruan mulai 325 1050 kemudian 1517. Dari situ mulailah tumbuh gereja-gereja subur di Indonesia dan di dunia, sehingga dari situ mulailah lahir gerakan Okumene. Gerakan Okumene ini sebenarnya kalau ditinjau secara biblis juga ada di Alkitab gerakan Okumene, tapi itu tidak perlu kita bahas. Saya akan membahas ini dulu supaya nanti dari sini kalian bisa baca lebih dalam. Saya hanya mengupas sedikit tentang apa yang ditulis oleh Christian de Jong soal gerakan Okumene. Dia berkata sekurang-kurangnya ada 4 usaha yang dikerjakan oleh gereja-gereja reformasi Protestan
untuk membangun ekumene itu, kesatuan gereja. Ada 4 usaha menurut dia. Yang pertama, usaha pertama itu ialah mempersatukan orang-orang Kristen dari gereja-gereja yang mempunyai dasar teologis yang dan konvensional yang sama. Jadi itu usaha pertama. Menurut Christian Dior, usaha-usaha itu dalam rangka gerakan ekumene. Yang pertama ialah persatuan dari gereja-gereja yang konfesi, ajaran, dogma. Jadi itu yang pertama, mempersatukan orang-orang Kristen dari gereja-gereja yang konfesi. Dogma, ajaran. Itu menurut Christian Dior. Itu nanti makanya lahirnya LWF, lahirnya WRC, gereja-gereja Mennonite, gereja-gereja Balak Keselamatan, gereja-gereja Baptis, itu konfesi dia. Itu yang pertama. Jadi ada usaha untuk menyatukan itu. Yang kedua, menurut Christian De Jong ialah usaha mempersatukan orang Kristen dalam satu perhimpunan. Ini satu perhimpunan. Mungkin ini lintas dogma. Ada yang disebut dengan PGI atau WCC atau BKAG, BAMAK. Itu kan perhimpunan, bukan sealiran, bukan sedogma. Nah, usaha yang kedua ini dipelopori oleh seorang yang bernama Thomas Chalmers. Dari gereja Skotlandia, dari gereja Skotlandia. Nah, hasilnya ialah terjadilah persekutuan atau perserikatan Injili. Lahirlah perserikatan Injili. Ini yang dihasilkan oleh Thomas. Atau disebut dengan Evangelical Alliance. Evangelical Alliance. Nah, sumbangan dari gerakan ini lahirlah Minggu Doa Sedunia. Ini yang dihasilkan dari Minggu Doa Sedunia. Kalau ada nanti di gereja-gereja kita merayakan doa sedunia, itu akibat dari gerakan Thomas Chalmers. Itu tahun 1780 1840. Jadi 1870 sampai 1847. 1780. 1780.
Sampai sekarang itu masih ada gerakan doa sedunia sekali setahun. Nanti ada minggu-minggu doa sedunia oleh gereja Albania atau gereja Norwegia atau gereja apapun seluruh dunia. Sampai sekarang itu ada. Nanti kalian baca di sini banyak itu. Dan langkah ketiga atau usaha ketiga menurut Christian de Jong dalam rangka membangun usaha-usaha ekumenika itu ialah pembentukan gerakan-gerakan sukarela. Itu yang kedua. Pembentukan gerakan-gerakan sukarela atau voluntary movement. Voluntary movement. Nah, ini sudah mempersatukan berbagai denominasi. Jadi kalau tadi perhimpunan, bisa dia dari berbagai denominasi juga, tapi ini yang ketiga ini sudah berbagai denominasi. Tugasnya ialah mewartakan Injil ke seluruh dunia. Ini tugasnya, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Jadi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Nah, gerakan ini dimulai di Amerika. Makanya nanti ada banyak yang pertama datang ke Tapanuli itu ialah American Baptist Missionary, itu Liman dan Munson. Ward, ada lagi Ward, ya. Itu dari Amerika, itu gerakan-gerakan pekabaran Injil ke ke dunia. Kita baca nanti sejarah Kekristenan Tanah Batak. Lalu mereka ada yang pertama itu dari Amerika dulu pulang karena orang Tapanuli tidak mau terima Injil. Dari American Missionary Board itu ya, pulang mereka. Akhirnya datanglah Liman dan Munson memaksakan diri. Akhirnya mereka dibunuh di Lumpini kan. Tapi yang pertama dari Amerika itu Burton dan Ward itu ditolak. Lalu mereka pulang ke Amerika. Itu gerakan sukarela. Lalu keempat menurut Christian de Jong, mulailah melakukan kerjasama dalam bidang kewartaan ini. Nah, ini mulai melakukan gerakan ekumene dalam pewartaan Injil. Nah, gerakan ini mulai dengan melakukan penerjemahan Alkitab. Mulailah ada gerakan penerjemahan Alkitab. Misalnya dari lembaga Alkitab British dan luar negeri, British and Foreign Bible Society, mulai oleh British and Foreign Bible Society itu di 1824. 1804. Oleh British
and Foreign Bible Society. British Foreign Bible Society. British and Foreign Bible Society. Itu tahun 1804. Ini usaha-usaha gerakan ekumene dunia. Ini nanti akan menjadi cikal bakal lahirnya WCC, World Conference of Churches, gereja-gereja sedunia. Nah kemudian pada abad ke-20 seorang yang bernama Fisher Hoof yang menjadi seorang tokoh atau pelopor gerakan ekumene mengatakan bahwa hanya satu motivasi yang bisa memberi kekuatan dan bobot bagi gerakan ekumene, yaitu kenyataan bahwa kesatuan adalah hakikat. Itu yang dia katakan. Satu motivasi yang melahirkan gerakan ekumene itu katanya, karena dalam gerakan ekumene itu ada kenyataan bahwa kesatuan adalah hakikat gereja. Kesatuan adalah hakikat gereja. Itu menurut dia. Hanya ada satu motivasi yang bisa memberi kekuatan dan bobot bagi gerakan ekumene, yaitu bahwa kesatuan adalah hakikat gereja. Dan keterpecahan dalam bentuk apapun itu menurut dia menggelapkan rencana Allah bagi manusia. Bahkan lebih lanjut menurut Fisher's Hoof, bila gereja terpecah, itu berarti dia menyangkal hakikatnya sendiri. Jika gereja terpecah, itu berarti dia menyangkal hakikatnya sendiri dan mengkhianati tugas perutusannya. Itu dia katakan. Jadi bila gereja itu terpecah, itu dia menyangkal hakikatnya sendiri dan mengkhianati tugas perutusannya. Karenanya menurut dia gereja membutuhkan persekutuan. Bukan karena hal itu berguna atau menyenangkan, melainkan karena termasuk inti kehidupan gereja. Jadi kalau gereja itu bersatu, menyatu, itu karena termasuk inti dari kehidupan gereja. Nah, pendapat Fisher Hoof inilah yang nantinya akan mendasari gerakan ekumene dunia. Karena hakikat kesatuan itu menurut Fisher Hoof ini adalah ciri yang esensial bagi gereja untuk mewartakan diri secara benar. Jadi kalau ada gereja yang terpecah, itu menurut dia berarti gereja itu menyangkal dirinya, berarti dia mengkhianati hakikatnya sebagai gereja. Bahkan 2 minggu yang lalu sudah saya katakan, kesatuan itu sendiri pun adalah doa Yesus ya, omnes unum sint itu. Nanti kalau kita kalian baca ini judul buku omnes unum sint, ini karena tidak dicetak lagi. Tidak dicetak lagi, makanya saya fotokopi dulu. Dicetak tahun 1973 ya. Omnes unum sint. Saya tidak tahu apakah ada ini di perpustakaan.
Itu menurut Fischerhof. Nah kemudian usaha-usaha yang disebut oleh Christian de Jong tadi berpuncak pada konferensi pekabaran Injil sedunia di Edinburgh. Nah ini pusatnya, puncak istilahnya. Puncak dari gerakan ini lahirlah sebuah konferensi pekabaran Injil sedunia. Ini konferensi yang pertama, pekabaran Injil. Di kota Edinburgh. Tanggal 14 sampai 23 Juni 1910. Inilah puncak dari seluruh usaha-usaha ini. Lahirlah konferensi pertama pekabaran Injil sedunia di Edinburgh yang dipelopori oleh John Raleigh Mott. John Raleigh Mott. John Raleigh Mott. Dia hidup 1865 sampai 1955. Dia ini adalah orang kemudian yang satu lagi Joseph H. Oldham. Joseph H. Oldham. Joseph A. Oldham 1834 sampai 1909. Mereka ini berdua ini berasal dari Scotland. Pada konferensi yang pertama ini dihadiri 1.335 orang. 1.335 orang dari seluruh dunia. Dan inilah dipandang menjadi cikal bakal lahirnya gerakan ekumene dunia. Titik awal gerakan ekumene abad ke-20. Memang dari 1.335 orang tadi hampir 90% itu adalah orang Eropa, dan hanya sedikit ya, sebagian kecil dari Asia, hanya 17 orang yang hadir dari Asia. Di 1.335 orang, 17 orang dari Asia, selebihnya dari Eropa. Nah, konferensi PI ini berjalan dengan baik dan memberikan beberapa sumbangan besar bagi gerakan ekumene. Yang pertama, peserta konferensi adalah wakil-wakil atau utusan-utusan Badan Pekabaran Injil yang menghadiri konferensi bukan atas namanya sendiri. Itu yang terlihat dari konferensi itu. Jadi berarti di seluruh dunia sudah banyak lembaga-lembaga PI atau lembaga-lembaga sendi. Makanya pesertanya yang 1.335 orang tadi itu semuanya berasal dari lembaga-lembaga sendi, bukan utusan pribadi.
itu 1800-an, 1910. Itu berarti kan sudah banyak lembaga sending yang berdiri dan memiliki semangat untuk menyatukan lembaga-lembaga itu. Itu yang pertama yang boleh kita catat ya dalam pertemuan konferensi yang pertama. Yang kedua, masalah-masalah yang dibicarakan dalam konferensi ini ialah masalah-masalah aktual dan mengenai hal-hal yang dihadapi dalam bidang pekabaran Injil. Itu yang kedua yang dibahas. Jadi selain pesertanya tadi berasal dari lembaga-lembaga sending atau lembaga-lembaga PI, yang kedua dalam konferensi ini yang dibicarakan ialah masalah-masalah aktual mengenai hal-hal yang dihadapi bersama dalam bidang pekabaran Injil. Jadi mereka diskusi soal bagaimana pekabaran Injil supaya seluruh dunia ini memperoleh Injil. Dan hasilnya sangat nyata, mereka merumuskan strategi dan rencana pekabaran Injil. Jadi di konferensi yang pertama ini sudah melahirkan rencana strategi atau rumusan rencana strategi di bidang pekabaran Injil. Apa-apa saja yang mereka putuskan, antara lain pekabaran Injil kepada masyarakat bukan Kristen. Itu hasil konferensi itu. Rencana strategis mereka itu ialah melaksanakan pekabaran Injil kepada masyarakat bukan Kristen. Baru pendewasaan jemaat. Lalu perlengkapan para pekabaran Injil. Baru tugas pendidikan para pekabaran Injil dan pemupukan kerjasama untuk kesatuan. Nah, inilah hasil dari rumusan rencana strategis PI yang dihasilkan di Edinburgh. Yang pertama tadi rencana strategis mereka ialah pekabaran Injil kepada masyarakat bukan Kristen, kemudian pendewasaan jemaat, kemudian perlengkapan para pekabaran Injil, tugas pendidikan para pekabaran Injil, dan pemupukan kerjasama untuk kesatuan. Itu hal yang kedua yang kita catat dari konferensi pertama ini. Yang ketiga ialah konferensi ini tidak membahas hal-hal yang memancing perdebatan panjang. Jadi konferensi itu tidak menghabiskan waktu dengan membahas perdebatan-perdebatan yang panjang. Semisal yang berkaitan dengan lembaga iman, lembaga PI itu bagaimana cara mendirikan, atau yang berkaitan dengan tata gereja. Tidak mereka pakai kesempatan itu untuk membahas aturan-aturan gereja atau lembaga-lembaga PI yang hadir pada saat itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ialah masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam konferensi tadi, itu yang saya sebutkan tadi, pekabaran Injil kepada bukan masyarakat bukan Kristen, pendewasaan jemaat, perlengkapan para pekabaran Injil, tugas pendidikan sebagainya. Masalah-masalah yang telah dirumuskan itu disalurkan dan dilanjutkan dalam wadah kesatuan. Nah ini, jadi semua keputusan itu disalurkan dalam satu wadah kesatuan. Dan wadah kesatuan itu disebut dengan Dewan Misi Internasional. Maka lahir nanti sebuah nama Dewan Misi Internasional. Atau disingkat dengan IMC, International Missionary International Missionary International Missionary Council. Atau IMC. Itulah yang dihasilkan di Edinburgh 1910. Jadi pesertanya adalah dari lembaga sending. Kedua, mereka melahirkan keputusan-keputusan strategis, rencana strategis. Yang ketiga, tidak membahas debat panjang soal lembaga sending dan tata gereja. Yang keempat, menyalurkan semua hasil keputusan itu melalui satu wadah kesatuan
yang disebut dengan International Missionary Council, IMC. Ini yang menarik dari konferensi pertama itu. Nah, konferensi ini juga menghasilkan beberapa hal penting yang membuka jalan bagi gerakan ekumene. Nah, ada beberapa hal menarik dari pertemuan itu yang membuka gerakan ekumene. Antara lain, pertama, peserta konferensi semakin menyadari betapa pentingnya pekabaran Injil ke seluruh dunia. Jadi 1335 orang tadi makin menyadari bahwa betapa penting mewartakan Injil ke seluruh dunia. Itu yang pertama. Sehingga nanti gerakan ekumene ini semakin menguat. Yang kedua, berusaha membentuk dan mengembangkan gereja nasional yang mencukupi kebutuhan sendiri, self-supporting dan mengatur diri sendiri, self-governing, dan mengembangkan diri, self-propagating. Itu yang kedua. Sehingga mereka memiliki kesadaran di setiap nasional, artinya daerah Indonesia misalnya, atau Afrika, atau Eropa, ingin mendirikan sebuah lembaga yang bersifat nasional. Itulah nanti maka lahirnya nanti PGI 1955 kan. Dari sini cikal bakal ini. Karena yang kedua tadi membentuk dan mengembangkan gereja nasional yang mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi mereka tidak tergantung dengan IMC nanti atau gereja-gereja lain di Eropa, bukan. Tapi lembaga-lembaga nasional itu akan memiliki self-supporting. Jadi dia akan memenuhi dirinya atau mengatur diri, self-governing, dan yang ketiga mengembangkan diri, self-propagating. Itu yang kedua. Yang ketiga, mencari kerjasama dalam menciptakan keesaan gereja. Itu yang ketiga. Jadi membangun kerjasama dalam rangka menciptakan keesaan gereja. Inilah beberapa hal yang membuka jalan konferensi pertama PI di Edinburgh. Kemudian konferensi di Edinburgh semakin menumbuhkan semangat gereja-gereja Protestan dalam membangun kesatuan gereja. Kemajuan ini ditandai dengan dibentuknya secara resmi Dewan Gereja-Gereja Sini. Nah, inilah hasilnya. Nanti lahirlah Dewan Gereja Sini atau WCC. Jadi inilah cikal bakal lahirnya gerakan ekumene sedunia. Lahirlah Dewan Gereja-Gereja Sedunia atau World Council of Churches. World Council of Churches yang baru-baru ini baru menyelesaikan sidang raya yang ke-11 di Karlsruhe, Jerman. WCC ini berdiri pada tanggal 23 Agustus 1948. Ini tanggal berdirinya 23 Agustus 1948. Dan kala itu anggotanya sudah berjumlah 147 gereja dari 44 negara. 147 gereja dari 44 negara. Tapi WCC ini tidaklah berfungsi untuk mengambil alih tugas dan wewenang gereja-gereja anggota. Jadi WCC tidak berpotensi atau berfungsi untuk mengambil alih tugas dan wewenang gereja. Mereka hanyalah sebuah council, sebuah sinode atau apalah, konferensi ya.
konferensi saja, council, bertemu untuk membicarakan hal-hal isu-isu global. Nah, kalau gereja itu tertarik membahasnya, silakan. Kalaupun tidak apa-apa. Tapi pertemuan itu untuk memikirkan dunia, kesatuan umat dunia. Dan WCC ini diputuskan adalah persekutuan lembaga-lembaga yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kalau ada lembaga tidak mengakui Tuhan sebagai Juru Selamatnya, enggak masuk ke WCC. Itu pengakuan DGD atau WCC. Sama nanti kita di Persekutuan Indonesia pun, gereja-gereja Indonesia pastilah itu dasar persekutuannya ya. Nah, kalau kita lihat nanti WCC ini atau DGD ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh DGD kepada gereja-gereja anggota. Tadi yang pertama itu 147 gereja dari 44 negara. Dalam awal-awal pembentukan ini, apa yang mereka kerjakan? Yang pertama yang mereka kerjakan dalam rangka menghimpun tadi anggota-anggota itu ialah berupaya menyatakan keesaan gereja. Berupaya menyatakan keesaan gereja dalam satu iman, satu persekutuan ekaristi. Itu dulu pertama-tama yang mereka kerjakan. Jadi mereka punya harapan seluruh anggota Dewan Gereja Sedunia itu menjadi esa dalam satu iman dan satu persekutuan ekaristi. Sama seperti PGI nanti kita lihat seperti itu. Pada awal-awalnya semua seperti itu. Maunya semua menjadi esa, menjadi satu gereja seluruh dunia. Lalu satu persekutuan ekaristi. Berarti itu kan dogma ya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesaksian bersama dalam karya untuk misi dan penginjilan. Itu yang mereka kerjakan bagi gereja-gereja anggota. Yang pertama tadi mewujudkan keesaan dalam satu iman dan satu persekutuan ekaristi. Yang kedua, meningkatkan kesaksian bersama. Jadi semua anggota WCC itu harus punya kesaksian bersama. Untuk apa? Untuk misi dan penginjilan. Jadi dunia ini harus menerima Injil, maka misi mereka dan penginjilan itu harus bekerja sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, melibatkan diri dalam pelayanan Kristen. Di semua gereja-gereja anggota WCC yang 147 tadi dari 44 negara itu harus melibatkan diri dalam pelayanan Kristen melalui apa? Pelayanan demi kebutuhan kemanusiaan. Jadi harus melihat kebutuhan kemanusiaan. Jadi Dewan Gereja-Gereja Dunia ini bukan lagi hanya untuk melihat atau menolong gereja-gereja anggota, tapi lebih luas lagi menolong kemanusiaan. Entah agama apapun itu. Entah agama apapun itu. Serta menjunjung tinggi keutuhan ciptaan. Itu yang ketiga. Jadi WCC ini lebih kepada menjaga harkat martabat manusia dan keutuhan ciptaan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mengupayakan pembaruan dalam keesaan, ibadah, misi dan pelayanan. Itulah yang dikerjakan oleh Dewan Gereja Sedunia sejak berdiri 23 Agustus 1948. Jadi yang pertama tadi berupaya mewujudkan keesaan dalam satu iman dan perayaan ekaristi. Kedua, meningkatkan kesaksian bersama dalam karya untuk misi dan penginjilan. Yang ketiga, melibatkan diri dalam pelayanan Kristen melalui pelayanan demi kebutuhan kemanusiaan, meruntuhkan tembok-tembok penghalang antar manusia, mengusahakan keadilan, perdamaian, serta menjunjung tinggi keutuhan ciptaan. Lalu yang keempat, mengupayakan pembaruan dalam keesaan, ibadah, misi, dan pelayanan. Itulah yang dikerjakan. Lalu kemudian dilaksanakan lagi konferensi Edinburgh setelah 100 tahun.
Itu 2010. 1910 ke 2010. Nah, diadakan lagi konferensi Edinburgh. Itu dilaksanakan pada 2 sampai 6 Juni 2010. Jadi yang pertama tadi, sekarang yang kedua 2 sampai 6 Juni 2010 di Edinburgh juga. Di Edinburgh. Banyak kegiatan dalam rangka memperingati 100 tahun lembaga ini. Melalui seminar-seminar, kemudian membangun diskusi-diskusi, dialog. Dan sekarang pada 100 tahun gereja-gereja sedunia ini sudah dihadiri dari gereja-gereja reformasi, juga gereja Katolik Roma, gereja Ortodoks, dan persekutuan gereja-gereja lainnya. Jadi sudah makin mengembang. Yang semula hanyalah gereja-gereja reformasi Protestan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya sudah masuk gereja Katolik Roma, masuk gereja Ortodoks, bahkan gereja-gereja lainnya. Ini yang kita lihat dalam perkembangan setelah 100 tahun WCC ini eksis. Nah, salah seorang teolog Katolik yang hadir di situ ialah Stephen Bevans. Pernah dengar nama Stephen Bevans? Mungkin kalian sudah baca bukunya ini, banyak sekali. Stephen Bevans. Belum pernah baca bukunya ini. Waktu kalian belajar misiologi nggak pernah disinggung ini. Buku Stephen Bevans. Belum ya? Sudah lewat misiologi kan? Kok tidak pernah membaca buku Stephen Bevans? Hampir sekaliber dengan transformasi misi yang tebal itu bukunya. Lebih tebal lagi bukunya Stephen Bevans. Ini model-model misi yang kontekstual. Tebal itu. Nanti kalau mau bukunya saya punya Stephen Bevans. Itu pastor Katolik yang terkenal dalam melakukan kajian-kajian misiologi. Seharusnya kalau sudah tamat misiologi harus baca bukunya Stephen Bevans. Kok bisa tamat misiologi nggak baca buku itu? Yang kalian baca David Boss ya? Itu pun nggak kalian baca, David Boss. Transformasi misi Kristen. Kalian baca itu? Hanya itu aja kalian baca. Tapi Stephen Bevans tidak dibaca ya. Waduh. Gimana kalian nanti bermisi dalam konteks? Itu keahliannya Stephen Bevans itu. Kalau David Boss itu kan di Afrika dia kan. Misi di Afrika. Ya, oke, enggak apa-apa lah. Nanti kalian baca-baca lagi. Tapi tebal loh. Gabung buku ini mungkin bukunya Bevans itu segini tebal. Segini. Kalau kalian baca mungkin tamat 4 bulan atau setengah 6 bulan bacanya. Tapi kalau baca cepat 1 bulan tamat. Kan sudah belajar baca cepat kan? Belum? Waduh, gimana tamat kalau begitu? Baca cepat itu ada teknik baca cepat. Baca cepat bukan berarti bukan begitu baca cepat. Dulu mungkin dia di awal di semester berapa sudah saya ajari baca cepat ya. Mungkin kalian sudah lupa ya bagaimana baca cepat. Tapi ekskurs loh ya, saya bahas sedikit itu karena kalian sudah semester 7, masa tidak bisa baca cepat ya. Nah, saya ambil contoh ya, ini teori baca cepat supaya kalian bisa nanti mengerti apa itu baca cepat. Kita berimajinasi saja dulu. Saya ajak dulu kalian berimajinasi. Kalau
saya suruh kalian berangkat dari kampus ini ke Manhattan. Ya, sudah mulai berimajinasi? Sudah ya. Lalu saya anggap kalian sudah pergi dan sudah pulang kembali ke STT. Pastilah sudah pernah naik angkot ya, naik sepeda motor ya, naik mobil, sudah berkali-kali mungkin lewat. Kalau ditanya mungkin dalam tempo 3 tahun lebih ini, jangan dulu di 1000, mungkin 500 kali sudah ada lah ya. 500 kali bolak-balik, ada lebih 500 kali. Katakanlah 250 kali dulu bolak-balik. Lalu saya uji dulu kalian, berapa pom bensin dari sini sampai ke Manhattan? 2. Cepat ya, harus cepat. Berapa Indomaret? Berapa Alfamaret? Hanya cepat dulu bolak-balik Alfamaret. Berapa gereja? Gereja berapa? Berapa traffic way? Lampu merah? Pasti lambat ya. Itu trik baca cepat. Jadi kalau baca cepat itu, masukkan data secepat mungkin ke kita. Berarti selama 3 tahun kalian ke sana, kalian tidak pernah masukkan data dari sini sampai Manhattan. Tidak pernah masukkan, karena mungkin selama kalian diangkut lihat aja dulu dan tidak pernah masukkan data. Atau kalian selama di sepeda motor pakai headset dengar musik, sehingga kalian tidak pernah masukkan data selama kalian bolak-balik Manhattan kampus. Itulah baca cepat. Terkadang kalian sering pegang buku tapi tidak memasukkan data ke alam bawah sadar kalian. Alam pikiran kita ini begini. Ini bawah sadar. Ini sadar. Sadar itu hanya 20%. Ini 80%. Jadi ketika kalian membutuhkan data, maka alam bawah sadar mengeluarkan data ke sadar. Maka bisa kalian jawab. Tadi saya tanya berapa pom bensin dari sini jadi. Dari alam bawah sadar kalian ini naikkan ke atas menjadi sadar, baru bisa kalian jawab. Berapa gereja? Naikkan data dari bawah sadar ke atas sadar 1 kali 2. Berapa lampu merah? Masukkan data dari bawah sadar ke alam sadar 2. Tetapi kalau tidak ada data ke alam bawah sadar, maka saudara tidak bisa jawab. Karena kalian tidak pernah memasukkan data ketika kalian pergi kemana-mana, maka kalian tidak tahu apa-apa. Maka kalau kalian berjalan-jalan, masukkan data ke memori. Jangan pegang handphone. Kalau kalian pergi ke Brastagi, nikmatilah jalan sepanjang jalan dengan memasukkan data ke alam bawah sadar. Cepat, karena pergerakannya cepat. Gitu. Karena kecepatan berapa kilometer per jam jalan sepeda motor atau mobil atau angkot atau bus sinabung yang kalian tumpangi, masukkan data. Terus masukkan data. Itulah baca cepat. Jadi kalau baca cepat bukan cepat. Mulailah dari sini. Masukkan data, cepat. Baru bacalah kata pengantar, cepat. Baru baca daftar isi, cepat. Masukkan data itu. Pendidikan dan pembinaan hubungan kata pengantar, karena di sini intinya. Kalau mau ingin mendalam baca bab 1. Setelah itu, kalau kalian ingin mendalami buku ini, baca bab 3, bab 4, bab 5. Cepat. Selesai. Kalian sudah punya memori tentang buku. Lalu kalau disuruh kalian coba lihat dulu buku tentang gerakan dokumenter. Oh ya, langsung keluar. Buku warna ini keluar di memori. Lalu ketika melihat rak buku, langsung kau ingat wajah buku ini.
Gitu. Warnanya hafal. Karena ini masukkan data. Warnanya ini, tulisannya bagaimana, bentuknya ini, semua kita ini masukkan data. Nanti kalau cari buku ini langsung cepat dapat. Keluar dari alam bawah sadar ke sadar. Kalau masukkan ke sadar semua nggak bisa. Karena apa? Masuk dari telinga kiri kanan, keluar telinga kiri. Di sini hanya sebentar. Kalian sebentar sadar. Manusia sebentar sadar, bentar lagi ngantuk kalian, nggak sadar. Oh, yang kalian semua. Kalau saya masukkan data ini cepat-cepat, kalian apa tadi? Apa? Nggak bisa kalian sadar. Minimal kalian dengar, itu sudah masuk. Makanya saya rekam ini supaya alam sadar kalian lebih ke kanan. Makanya ketika dosen mengajarkan, lihat aja, dengar aja. Sepanjang perlu tulis. Karena di situ sedang memasukkan data ke alam sadarmu. Tapi kalau kau ada yang masuk ke bawah sadarmu, enggak? Makanya nanti ketika ujian, kalian ingat gayaku. Pasti ingat apa yang saya sebutkan. Saya belajar begitu. Makanya kalau ada dosen mengajar tidak masuk akal, saya tidur. Karena apa? Bagi saya mengajar itu, gaya dosen itu saya hafal. Dan kata-kata dia saya ingat. Tapi kalian semua lihat kayak bengong gitu. Gak tahu apakah kalian masukkan data atau bengong. Atau gak ngerti saya sudah bicara-bicara. Saya coba ini sebenarnya paling cepat memasukkan data ke otak. Saya coba nulis ini sebenarnya membantu kalian, bukan untuk saya. Saya sudah punya ini. Ngapain saya bagi kalian? Saya hanya membantu kalian, masukkan ke alam sadar kalian, ke bawah sadar kalian. Tak perlu dihafal ini, tak perlu. Lihat aja ini. Lihat aja ini. Nanti ujian, saya tulis. Coba sebutkan apa yang usaha-usaha gerakan dokumen. Keluar nanti di sana. Dalam bawah sadar kalian, naik dia ke sana. Tak usah menghafal. Kalian sudah ngerti usaha-usaha itu. Tapi kalau saya tidak tulis ini, saya ngomong di sini, pasti kalian gini kalian. Saya hanya bantu karena tidak ada apa kita, apa namanya. Makanya saya capek sekali mengajar seperti ini, capek. Lebih enak sebenarnya saya mengajar online. Saya bisa coret-coret, kalian lihat kan. Kalau di sini saya coba mencatat ini, waduh, 2 kali kerja. Tangan saya capek, habis tinta. Kalau kalian catat lagi, kalau enggak ya enggak ada gunanya. Kan? Itu pun enggak kalian catat, ya udah. Kalau hanya lihat itu masuk ke alam sadar, bawah sadar itu mungkin masuk 40%. Tapi kalau ikut kalian catat, dia masuk 80% ke bawah sadar. Itu bahasa cepat. Jadi membaca ini nggak perlu lama-lama bagi saya ini, nggak perlu. Itu masukkan aja dulu. Tapi waktunya masukkannya benar-benar masukkan gitu. Jangan asal masuk. Kalau makan pun asal makan, nggak berkualitas itu. Sambil gini makan kan. Itu tidak berkualitas. Nasinya, apapun yang kau makan itu tidak bergizi. Makanya kalau makan, makanlah. Karena Anda bertemu dengan Tuhan yang memberi makanan itu kepadamu. Kalau kalian tidak hormat saat makan kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan memberkati yang kau makan itu menjadi kepintaran, kebijaksanaan, kekuatan bagi. Tuhan katakan begini, makanlah racun itu sama kau. Biar ngantuk kau gitu. Ngantuklah di kelas. Karena apa? Kalian tidak menghargai Tuhan saat makan. Makanya kalau saya di rumah, kalau saat makan no handphone di atas meja. Tinggalkan. Karena kita sedang bertemu Tuhan yang memberi makanan, minuman bagi kita. Hargailah Tuhan. Maka meja perjamuan itu simbol perjamuan kudus kan. Yesus membuat perjamuan kudus itu kan. Ingatlah seperti ini, membagi-bagikan roti itu. Itu adalah
perjamuan kudus. Jadi setiap hari kita perjamuan kudus bersama Tuhan. Minimal 3 kali sehari kalian ekaristi bersama Tuhan. Entah makan di mana, entah makan di warung sana atau di kantin, Anda sedang bertemu Tuhan. Maka nikmatilah kebersamaan dengan Tuhan. Jadi gitu, memasukkan data pun gitu. Nikmati. Kosongkan pikiranmu, jangan dengar yang sana sini. Masukkan. Penulis buku ini Christian de Jong, lahir di Redon. Masukkan semua. Masuk satu kan? Baru lihatlah kata pengantar. Ini kata pengantar ini. Pasti di sini inti buku ini. Oh iya. Baru lihatlah daftar isi. Masukkan itu. Masukkan. Lihat semua. Oh ternyata 3 bagian dia. Secara gerakan ekumene, beberapa tema. Oh, di bagian ini ada 10 tulisan, di sini 4, 15. Baru mulailah dari sini. Kalau ingin mendalami lebih dalam, bacalah pelan-pelan lagi. Kalau tidak, Anda sudah tahu isinya ini. Kalau nanti dibilang, wah tentang kejaksaan gereja, wah Christian de Jong. Lihat ini, warnanya seperti ini, ada merah-merah, tulisannya ada hitam. Wah ada gambar orang bersama-sama. Christian de Jong. Udah. Kemanapun kalian pergi, sudah ingat. Tiba-tiba dibangunkan. Ada buku Christian de Jong. Oh ada. Buat ambil dari itu. Di sana. Itu. Kalian sudah tahu posisinya di mana. Itu baca cepat. Tapi itu akhirnya jadi lari ke sana ya. Oke lah, saya lanjutkan ya. Hal-hal yang perlu digarisbawahi dari pertemuan yang kedua ini, konferensi yang kedua setelah 100 tahun, konferensi misi kedua di Edinburgh. Yang pertama, gereja-gereja memiliki kesempatan untuk merayakan dan bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam perkembangan gereja sedunia. Nah itu yang pertama. Jadi memiliki kesempatan untuk merayakan dan bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, pewartaan Injil harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang konteks kontemporer. Jadi sudah mulai orang bicara konteks kontemporer. Nah, jadi kalau misi itu tidak ada konteksnya, maka dia kehilangan, dia tidak membumi. Jadi sudah mulai sadar bahwa kita butuh konteks kontemporer. Makanya nanti ada teologi kontekstual. Itu kan tokoh-tokohnya kan nanti ada, kalau di Indonesia Singgih gitu kan, tokoh-tokoh teologi kontekstual. Termasuk Bevan itu tadi Stephen Bevan itu teolog kontekstual. Ada lagi tokoh-tokoh lain nanti yang tokoh-tokoh kontekstual ya. Itu yang kedua. Jadi pewartaan Injil harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Jadi tidak hanya memberitakan Injil, tapi dia tidak paham tentang apa yang diinjilkan. Makanya kadang-kadang saya mendengar orang berkhotbah, sintua atau pertua berkhotbah atau pendeta juga berkhotbah, tapi dia tidak tahu apa yang dikhotbahkan. Lalu saya berpikir, waduh kasihan nih jemaat ini mendengar khotbah yang dia tidak tahu apa yang dikhotbahkan. Makanya sebagai pendeta nanti kalian tidak berhenti belajar supaya kalian tahu apa yang kalian khotbahkan. Coba kalian bayangkan, kalian belum pernah ke Mesir, belum pernah ke Israel, belum pernah ke Galilea, ke Efesus, ke Turki, tapi kalian bisa mengkhotbahkan apa yang terjadi di sana kepada jemaah di sini. Sama-sama tidak pernah ke sana, tapi mengkhotbahkan apa yang di sana. Ngiri kan? Ngiri loh. Lalu ketika saya di Yerusalem, disinilah gereja Yesus lahir katanya. Menurut versi siapa? Menurut versi Katolik. Menurut versi Protestan, dia lahir di bukit, di kandang domba. Kalau menurut versi Katolik, enggak di situ. Nanti sampai di sana kalian cium-cium semua lagi. Kelahiran Yesus itu, semua orang mencium, foto, cocok. Mencium gereja kelahiran Yesus. Tapi kalau kita pergi ke versi Protestan, di bukit, nanti kita naik ke sana, baru kita lihatlah kandang domba. Tidak seperti kandang domba dalam bayangan kita, itu gua. Masuk ke gua, di sinilah Yesus lahir, dibuatlah Yesus. Di situ ada
domba dan sebagainya. Lalu ketika kalian melihat kematian Yesus di Golgota, versi Katolik itu di kota Yerusalem, tetapi versi Protestan di Bukit Tengkorak di Golgota, di luar Yerusalem. Dua versi itu. Lalu bingung kalian nanti, mana yang benar? Kami khotbah di Indonesia begini, tapi ini kenyataannya di sini. Bisa kalian gila nanti pulang dari sana. Itu karena versinya beda. Baru nanti kalian katakan di sinilah sungai Yordan di mana Yesus dibaptis. Enggak. Itu begini. Nanti kalian coba kalau pernah ke sana. Tapi ya kalau sudah tahu memang aneh kan soal di mana Yesus dibaptis di sungai Yordan kan. Yang ini saya gambarkan singkat. Di sini Yeriko. Di sini sungai itu, di mana Yesus dibaptis. Di sini. Tapi ini sudah dikuasai oleh negara Yordania. Jadi nggak bisa lagi orang Israel masuk ke sini. Ini kan laut mati, di sini laut mati. Ini laut mati, nggak bisa masuk. Tapi kan harus datang orang Kristen yang berwisata ke sana kan, supaya dikatakan di sini lah Yesus dibaptis gitu. Jadi mereka tarik di sini, ke hulu di sini. Sungai ini kan begini, di sini Sungai Yordan. Padahal di sini ini Yeriko kan ya, ini bukan Yeriko. Tetapi karena ini masuk Sungai Yordan ini di hulu di Galilea. Di sini Sungai Yordan ini, lalu di sinilah Yesus dibaptis sekarang. Di setiap orang yang datang ke sana ingin dibaptis ulang lagi. Menyelam ke Sungai Yordan itu dibaptis. Di sini ada baptisan yang sah di dunia ini. Salah, bukan di sini. Tapi ini dikuasai Yordania. Gak bisa orang Israel ke sini. Di sini dikuasai mereka. Di sini di Sungai Yordan kan. Di sini Yesus dibaptis. Salah. Aneh nanti kalian bisa begini. Gitu. Nanti di Yeriko, di sini kan ada pohon ara di mana Zakheus naik. Nanti di sini ditulis di sini, pohon ara tempat Yesus naik. Masa 2000 tahun yang lalu hidup terus. Gak mungkin. Impossible. Itu sudah pindah. Ini. Tapi ya kalau kalian ke sana nanti nikmati aja sebagai tur. Ya, nikmati sebagai tur. Jangan merusak imanmu, pulang bisa enggak pendeta kau nanti jadi apa? Kau bahkan nanti pulang jemaat ini makin bingung nanti jemaat. Jangan. Tapi ya memperkuat imanmu lah gitu kan. Oh gitu ya rupanya, oh begini ya rupanya. Itu kan hasil dekonstruksi atau rekonstruksi zaman sekarang. Arkeolog itu nggak bisa sepaham di mana Yesus lahir, di mana Yesus mati, di mana Yesus naik, transfigurasi lain lagi, Bukit Nebo lain lagi, bermacam-macam. Namanya punto. Mereka kan mau ngambil ini, tapi dibuat namanya Holy Land. Wow, kayak kudus Yahweh ke sana kan, menginjakkan kaki. Pulang dari sana bukannya kudus. Berpikirnya dari mana lagi uang. Udah habis itu. Itu. Karena sekali belanja enggak apa. Sedangkan masuk ke toilet pun bayar $1 katanya. $1. Berapa $1? 15.000 kan? Di situ satu kali kencing 15.000. Di sini 2.000 kan? Sana 15.000, $1. Nggak boleh masuk sebelum bayar $1. Disiapkan uang receh $1. Kalau mau ditahan sampai ke hotel, tahanlah 1 hari. Nggak ada yang tahan itu. Mampir nanti masuk kamar mandi $1 katanya. Dan di situ kalian pikirnya itu Israel itu suci, kampungnya Yesus. Pencopet tertinggi di dunia di sana. Kalah orang Batak. Kalah. Di sana jangan sempat terbuka dompet kalian habis, hilang. Dia pura-pura gini,
$1 apa itu foto-foto Israel $1 atau $5 sih hilang semua kau. Ya udah habis. Tak bisa cari lagi. Keahlian mereka itu. Jangan pakai jam tangan yang bagus, hilang nanti tanpa terasa. Perlengkapan semua buka. Dilarang. Nanti hilang tanpa terasa. Pas turun dari bus, $5. Apalagi dia tahu Indonesia, hanya 10.000 Pak, 10.000 katanya. Pandai dia berbahasa Indonesia. Pandai. Tapi hilang semua punya kita. Kalian pikirnya kayak, ini daerah Kudus ini, daerahnya Tuhan Yesus ini. Orang-orang Kudus ini kan. Ternyata berhilangan. Nangis pula, pastor teman kami nangis. Karena diambil uangnya semua. Habis. Akhirnya kami, apalah, tetean. Udah hilang uangnya semua. Hilang. Kasihan lah kan. Bagi-bagilah kami, kasih. Tekel les. Iya. Pulang nanti kalian pikir sudah selesai belum? Tips lagi kepada guide tour kalian. Tips. Kalau kau kasih sedikit, dia itu. Itu kok lari ke sana tadi. Kenapa lari ke sana tadi? Nah, yang kedua tadi, pewartaan Injil harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang konteks ya. Tadi sekarang konteks. Yang ketiga, dialog kunci dalam misi akan diprakarsai. Jadi dialog itu menjadi kunci misi yang diprakarsai oleh pemimpin misi yang sudah berpengalaman. Makanya nanti ada dialog di bagian utara, di bagian timur, di bagian selatan, dan bagaimana kekristenan itu berada di selatan, ada dialog. Bahkan setelah itu ada exchange ya, south to south, north to north, atau south to north, atau north to south. Selama ini kan dari south to north mereka yang datang ke kita, dari Eropa ke kita, ke Indonesia. Sekarang yang dikembangkan ialah north to south, kita ke sana. Karena di Eropa sekarang banyak gereja yang tutup atau dijual jadi diskotik, atau dijual jadi tempat-tempat lain. Karena nggak ada lagi orang di gereja. Atau dari south to south, kita dari Filipina ke Indonesia, Indonesia ke China, Malaysia, gitu, south to south. Atau north to north, dari Eropa misalnya ke Afrika dan sebagainya. Jadi kalau kalian nanti misalnya, itu kan dibuka peluang itu volunteer, gereja-gereja UM. Pernah kalian dengar itu volunteer dari north ke south, atau south ke south, atau south ke north? Ada orang Jerman nanti datang ke gereja kita setahun, pemuda gitu ya. Itu south ke north, atau north ke south. Kita yang ke sana, kita yang ke Jerman. Atau south ke south, kita ke Afrika. Nanti kita setahun tinggal di Afrika, baru pulang lagi ke Indonesia. Seperti itu, ada itu program sampai sekarang. Bahkan dosen-dosen pun ada itu. Exchange lecture. South to south atau south to north. Nanti dari HKI misalnya Pendeta Amran Simangunsong itu ke Afrika. Dia dosen di sana. Dulu dari sini Pak Batara ke Filipina kan. Itu dosen. Atau Pak siapa lagi Bishop Simorangkir dulu ke Nias, itu south to south. Jadi misalnya dosen kita ini misalnya mengajar di Afrika, mengajar di Filipina, Singapura, atau ke STT lain di Indonesia, tapi yang di naungan UIN bisa. Nah itu gerakan dialog itu mulai dikembangkan supaya kita melihat langsung konteks mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, pedoman atau petunjuk akan dikembangkan dan hasil studi dipublikasi. Jadi ada pedoman melakukan penginjilan itu. Ada petunjuknya. Itu dikembangkan. Dan kemudian hasil studi dipublikasi, membantu gereja dalam dan pemimpin misi dalam mengevaluasi model misi demi pengembangan lebih efektif. Misalnya UIM itu sekarang ada
apa namanya majalah misi UIM. Nanti lihatlah dia apa di website UIM ada Mission Spark itu, nanti ada di situ berbicara soal penginjilan baik di Afrika, baik di Asia, baik di Eropa. Karena kita kan 3 benua. Itu jadi ada buku petunjuk atau pedoman yang akan dikembangkan dan hasil studi dipublikasi untuk membantu gereja dan pemimpin misi dalam mengevaluasi misi dan perkembangannya supaya lebih efektif. Dulu saya dulu kan dalam program doktoral misi sebenarnya mau ke Jerman. Kami sudah lolos dari 125 orang jadi 5 orang, di situ diuji lagi di Jangga House Medan. Tapi karena ada perempuan, 1 orang perempuan, lalu saya bilang sama teman-teman yang lain yang laki-laki, sebenarnya kita sudah tahu juaranya, pemenangnya, yaitu perempuan ini kan. Tapi kita nikmatilah 5 hari di sini ujian kan. Nah, tapi hasilnya memang perempuan itu yang menang kan. Karena UIM matanya terbelalak milik perempuan. Kalaupun pintar laki-laki nggak peduli mereka, pokoknya perempuan maju. Nah, itu. Akhirnya kami gagal. Itu dulu program doktor misiologi. Mengapa? Karena hampir 160 tahun kekristenan di Sumatera, di Batak ini belum ada doktor misiologi sampai sekarang. Makanya misi kita lambat. Padahal gereja-gereja Pentakosta Harismatik mereka banyak dokter-dokter misiologi. Maka gereja mereka cepat berkembang. Karena mereka punya strategi misi. Kita nggak ada. Nah, karena itu gagal kemarin saya minta lagi ke Filipina, ke Singapura, ke Korea, nggak diizinkan. Akhirnya dikatakan ke Duta Wacana lah. Akhirnya ke Duta Wacana. Yang menang itu dulu perempuan itu, sekarang itu Dr. Dia yang dari GKJ yang sekarang di UIN menggantikan Sonia Pereira Humer. Itu dia sekarang menggantikan Sonia Pereira. Itu yang menang. Dan keinginan UIM sekarang ya sebenarnya banyaklah S2 misiologi atau S3 misiologi, sehingga banyak misiolog kita di Gereja Batu. Saya dulu ingin misiolog di UKDW. Tapi ternyata materialnya tidak ada. Akhirnya saya ganti judul lagi sampai 3 kali. Akhirnya larilah dia ke eklesiologi. Eklesiologi itu masih payung sejarah gereja. Saya sebenarnya eklesiolog. Keahlian saya eklesiologi. Itu mayor saya. Nah, itu karena kita kurang misiolog. Nah, disitulah sebenarnya buku itu hasil-hasil penelitian dipublikasi supaya membantu pimpinan gereja, pimpinan misi melihat perkembangan misi kita di dunia ini. Itu yang keempat. Yang kelima, jaringan-jaringan akan dikerahkan dan persekutuan akan dibentuk. Jadi semakin dikuatkan jaringan, maka di era sekarang yang dibutuhkan ialah jejaring. Jejaring itu teman. Atau sekarang kan orang tidak perlu lagi kasih kartu nama kan. Dulu kan kalau bertemu kasih kartu nama, bangga kasih kartu nama kan. Sekarang ditanyakan nomor WhatsApp, alamat email, atau LinkedIn. LinkedIn sekarang itu kalau mau go internasional sebenarnya pakai LinkedIn. Sudah pernah masuk LinkedIn, program LinkedIn. Itu hampir sama dengan WhatsApp atau Facebook. Tapi LinkedIn itu lebih banyak jejaring kita nanti di dunia internasional. Nah itu membangun jejaring dan jaring-jaringan akan dikerahkan dan persekutuan akan dibentuk agar mengembangkan kolaborasi strategi dan sinergi yang lebih besar dalam mewujudkan mandat misi. Jadi kalau misalnya semua gereja-gereja saling bahu-membahu dalam melakukan misi, maka itu semakin kuat. Itu yang kelima. Yang keenam, berdasarkan analisis kritis atau situasi dunia, sebuah visi baru atas kehendak Allah akan semakin diperbarui. Jadi akan lahirnya nanti misi baru atau visi baru. Itu yang keenam. Berdasarkan analisis kritis atau atas situasi dunia, maka kita akan membutuhkan visi baru atau misi baru yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan spiritualitas iman Kristen. Jadi ini yang keenam. Itulah yang dihasilkan dari konferensi setelah 100 tahun Edinburgh 2010
10. Nah, saat ini anggota DGD itu sudah ada di 340 gereja di 100 negara. Yang pertama tadi 147 gereja di 44 negara. Sekarang setelah 100 tahun gerejanya 340 gereja dan berada lebih dari 100 negara di dunia. Sudah 100 negara masuk dalam Dewan Gereja Sedunia. Nah, sejak 1910 DGD itu sudah melaksanakan 11 kali sidang raya. 11 kali sidang raya. Sidang raya pertama itu yang pertamanya sidang raya. Itu tadi kalau konferensi Edinburgh itu yang pertama 1910. Tapi sidang raya DGD itu kan tadi IMC ya, International Mission Council, ini DGD. Sidang raya pertama itu dilaksanakan di Amsterdam tahun 1948. Di Amsterdam dengan tema kekacauan manusia dan rancangan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di Evanston, Illinois, Amerika Serikat. Evanston tahun 1954 dengan tema Kristus Pengharapan Dunia. Lalu yang ketiga di New Delhi 1961 dengan tema Kristus Terang Dunia. Lalu yang keempat itu di Uppsala, Swedia 1968 dengan tema Lihatlah, aku jadikan semuanya baru. Itu yang keempat. Yang pertama tadi di Amsterdam 48 kekacauan manusia dan rancangan Allah. Sidang raya kedua di Evanston, Illinois, Amerika Serikat 1954 dengan tema Kristus Pengharapan Dunia. Ketiga di New Delhi, India 1961 dengan tema Kristus Terang Dunia. Yang keempat di Uppsala, Swedia 1968 dengan tema Lihatlah, aku jadikan semuanya baru. Yang kelima di Nairobi, Kenya 1975. Nairobi, Kenya 1975 dengan tema Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Lalu yang keenam, sidang raya keenam di Vancouver, Kanada. Vancouver, Kanada 1981 dengan tema Yesus Kristus Terang Dunia. Lalu yang ketujuh di Canberra, Australia 1991. Canberra, Australia dengan tema Datanglah ya Roh Kudus, perbaharuilah seluruh ciptaan. Datanglah ya Roh Kudus, perbaharuilah ciptaan. Jadi ya, yang keempat tadi di New Delhi 61 Kristus Terang Dunia. Oh ya, yang keempat tadi apa di Uppsala 68 Lihatlah aku jadikan semuanya baru. Kelima di Nairobi, Kenya 75 Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Yang keenam Vancouver, Kanada Yesus Kristus Terang Dunia 81. Baru yang ketujuh di Canberra 91 Datanglah ya Roh Kudus, perbaharui seluruh ciptaan. Yang kedelapan di Harare, Zimbabwe 1999. Harare, Zimbabwe 1999 dengan tema berbaliklah kepada Allah. Berbaliklah kepada Allah, bersukacitalah di dalam pengharapan. Berbaliklah kepada Allah, bersukacitalah dalam pengharapan. Sidang raya ke-9 di Porto Alegre, Brasil. Porto Alegre, Brasil. Tahun 2006. Dengan tema Ya Allah, di dalam anugerahmu perbaharuilah dunia. Ya Allah, di dalam anugerahmu perbaharuilah dunia. Baru sidang raya ke-10 di Busan, Korea Selatan. Busan, Korea Selatan
Ini pertama di Asia ya, Busan. Pada bulan November 2013 dengan tema Ya Allah kehidupan, pimpin kami kepada keadilan dan perdamaian. Ya Allah kehidupan, pimpin kami kepada keadilan dan perdamaian. Lalu yang terakhir sekarang baru-baru ini yang ke-11 di Karlsruhe ya, Sruhe, tulisannya KARL Sruhe, Jerman, 31 Agustus sampai 8 September 2022 dengan tema Kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Itulah 11 kali sidang raya dunia DGD. Sidang raya DGD ke-11 ya. Yang ke-6 tadi di Canberra, yang ke-7 di Canberra, 91 datanglah Roh Kudus. Perbaruan seluruh ciptaan, ke-8 di Harare, Zimbabwe, 99 berbaliklah kepada Allah, bersukacita dalam pengharapan. Ke-9 Porto Alegre, Brasil, 2006, Ya Allah dalam anugerahmu perbarulah dunia. Ke-10 di Busan, Korea Selatan, Ya Allah kehidupan, pimpin kami kepada keadilan dan perdamaian. Dan ke-11 di Karlsruhe, Jerman, 31 Agustus sampai 8 September 2002, Kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Dan selama beberapa kali, 11 kali sidang raya DGD, baru ada 8 sekjen WCC, sekjen DGD, ada 8. Karena beda tahunnya, karena ada persoalan di dalam dan pergantian karena sesuatu hal, maka ada 8. Yang pertama itu WA Fischerhof tadi yang saya katakan, Fischerhof. Ini yang pertama, sekjen Dewan Gereja Sedunia. Dia orang Belanda. Ini yang pertama. Fischerhof. Ini yang pertama, 1948 sampai 1966. Dia pertama sebelum sekjen dari Belanda ya. Kemudian ada yang kedua, Eugene Carson Blake. Eugene Carson Blake. Sampai 1972. Dia ini orang Amerika. Lalu yang ketiga ada Philip A. Potter. Philip A. Potter Dominika. Ini 1985 ke 1972. Dominika. Baru ada Emilio Castro. Ini 1985 sampai 1992 dari Uruguay. Kemudian ada Konrad Reiser.
1992, 93, 2003. Ini dari Jerman. Kemudian ada Samuel Kovia. Ini 2004, 2009. Kemudian ada Olaf. Fixer 2010. Seharusnya dia harus 2022, tapi akhirnya dari 2020 karena dia terpilih menjadi uskup di Norwegia. Ini orang Norwegia. Tapi karena dia terpilih jadi uskup tahun 2020, maka dia digantikan oleh Johan Sauk. Dari Rumania. Baru yang terakhir, yang sekarang baru terpilih, Profesor Dr. Jerry Pillay. Ini dari Afrika Selatan. Nah, mengapa ini singkat? Ini kan hanya 2 tahun, karena dia menggantikan Olaf Fikse menjadi uskup di Norwegia. Gitu ya. Ini Johan Sauk. Memang berbeda-beda periodenya karena ada persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam. Tapi sekarang sudah ditetapkan 8 tahun periodenya. Makanya 2002 tambah 8, 2030. Nah, inilah nama-nama sekjen WCC selama puluhan tahun ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Ya, silakan. Yang menurut Christian itu Pak, yang ketiga mulai menentukan gerakan sukarela yang modernisasi. Nah itu kan awal mulainya di Amerika betul Pak. Dan sedangkan di tahun ini juga itu juga terbentuk gereja gereja Metodis Pak. Apakah mereka juga ikut dalam gerakan bentukan ini Pak? Tahun Kan awalnya tahun 1770 sampai 1847 di Amerika Pak. Ya. Nah, apakah gereja Metodis itu juga ikut dalam gerakan-gerakan gereja yang denominasi ini? Nah, kalau pastinya saya tidak tahu ya apakah mereka masuk karena itu baru gereja baru ya, gereja sempalan ya, dari gerakan reformasi. Maka kemungkinan besar pastilah mereka belum ikut karena mereka baru. Tapi kalaupun mereka ikut bisa saja karena pada saat itu kan Metodis lagi membooming kan, baru berdiri. Tentu semangat mereka pastilah seperti William Carey kan. John Metodis siapa gimana? John Wesley itu, John Wesley. Karena coba kita bayangkan John Wesley itu dia kan simbolnya
simbol jurus itu kabar Injil itu. Kan ada api, Bang. Jika api itu membakar. Jadi kalau setiap ibadah John Wesley itu harus terbakar semangat PI-nya. Itu. Makanya saya yakin dia ikut di situ. Karena semangat PI John Wesley itu luar biasa. Nah, John Wesley itu terkenal dalam rangka pekabar Injil. Kalian mau bukti tentang John Wesley sebagai pekabar Injil yang handal di sepanjang sejarah? Coba kalian baca dulu 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Sudah ketemu? Silakan baca. Yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Ya, Ia yang menyediakan apa yang disediakan bagi kita? Disediakan benih. Untuk dia apa? Ditabur. Baru Ia menyediakan apa lagi? Roti untuk dimakan. Roti ini dimakan. Ini harus kalian catat ini sebagai seorang misiolog nanti kalian. Ini teks yang harus kalian hafal ini semua. Allah memberikan benih untuk ditabur. Jadi setiap kita telah Tuhan berikan benih untuk ditabur. Benih itu harus kita kirimkan supaya ditabur. Sama seperti saya punya benih padi. Saya simpan di rumah. Apakah saya akan mendapatkan padi? Tetapi harus saya berikan ke petani. Dia tanam di sawah, lalu dia panen, lalu dia berikan ke saya. Itu kan? Kalau saya punya benih jagung yang unggul, saya simpan di rumah. Apakah saya dapat benih? Apakah saya dapat panen jagung? Tidak. Maka saya harus tabur benih jagung ini, lalu saya akan memanen jagung bagi saya. Sekarang Tuhan berikan benih firman Tuhan kepada kita supaya ditabur. Aku kan bukan seorang misiolog, bukan seorang pekabar Injil. Baiklah kalau tidak. Dari uangmu itu berikanlah ke lembaga sending. Kalau engkau punya lembaga sending di gerejamu, sisihkanlah uangmu ke lembaga sending. Taburlah itu ke lembaga sending. Kirim uangmu ke nomor rekening lembaga sending itu. Itu engkau sedang menabur benih. Lalu apa ini roti? Roti ini ialah kehidupanmu. Tuhan telah beri makanan minumanmu, Tuhan telah berikan sandang panganmu, Tuhan telah berikan yang kau butuhkan. Tuhan berikan, cukup. Makanya John Wesley ketika dia punya gaji 2 juta, dia terus menabur. Gajinya meningkat menjadi 10 juta misalnya, dia menabur. Makanannya misalnya tiap bulan hanya 2 juta, meningkat gajinya 10 juta, dia tetap belanjakan 2 juta per bulan. Meningkat gajinya 20 juta, makanannya tetap 2 juta, dia tambah menabur benih. Dia meningkat 30 juta, makanannya tetap 2 juta, gaya hidupnya 2 juta, dia menabur benih. Gaya hidupnya tidak berubah, tetapi tabur benihnya meningkat. Kita dapat uang 5 juta, tidak pernah menabur. Gaya hidup 2 juta, 10 juta gaji, gaya hidup menjadi 12 juta. Meningkat 30 juta, gaya hidup menjadi 40 juta. Berhutang terus, kredit mobil, kredit rumah, kredit ini, kurang. Dan tidak pernah benar
Bahkan benih ini pun kita embat. Benih itu pun kita embat. Makanya banyak bucengeton kan. Tahu bucengeton apa sekarang dia bucengeton? Busungwal. Karena benih yang Tuhan berikan pun kepada kita embat, kita makan. Makanya gereja tidak bertumbuh. Gereja kita tidak bertumbuh karena apa? Anda tak pernah menabur. Anda ini tak pernah menabur. Berapa yang sudah kalian tabur? Mahasiswa setia aku tidak punya uang. Saya bilang, you punya uang. Tabur di mana? Mulailah berpikir menabur. Jangan hanya makan rotinya sampai kenyang. Dan benih pun kalian makan sampai habis. Ngerti ya? John Wesley tidak pernah berubah gaya hidupnya. Ketika dia bertambah gajinya, yang berubah ialah benihnya makin banyak dia tabur. Gaya hidupnya tidak pernah berubah. Lihat pendeta-pendeta sekarang. Gaya hidupnya berubah, tak pernah menabur. Termasuk pendeta. Pernah lihat pendeta menabur? Enggak. Makanya gereja kita jalan di tempat, tak berkembang. Karena apa? Tak ada yang menabur. Siapa yang menuai? Nanti tanya Tuhan, udah berapa kau tabur? Apa yang kau tuai? Tidak ada yang mau kita tuai. Makanya sekarang gereja tambah mahasiswa lulusan teologi, tidak ada lapangan kerja. Karena apa? Tidak ada yang mau ditabur, dituai. Pertumbuhan gereja seperti derek hitung, pertumbuhan pelayan seperti derek ukur. Setahun gereja hanya tumbuh 1, tapi lulusan STT bisa ada ratusan orang tiap tahun. Kemana ini semua? Terjadi penerimaan seleksi calon pendeta yang diterima dari 300 hanya 20. Kemana ini 280 orang ini? Makanya banyak alumni kita sekarang jadi alih profesi. Tamat yang tahun yang lalu melamar ke gereja, enggak. Mereka melamar ke dunia sekuler lain. Saya sudah lihat banyak yang melamar jadi pekerja lain, bukan jadi pekerja Tuhan. Mungkin dia mengerjakan pekerjaannya di ladang yang bukan gereja, tapi ladang Tuhan juga itu. Nanti kalian bertanya lah, mau kemana kalian? Tahun depan kalian tamat loh. Harus ada SKPI lagi. Sekarang ini yang melamar ini belum ada SKPI. Mereka tembak langsung. Kalau lolos syukur, alhamdulillah. Tidak lolos, tahun depan dia harus punya SKPI. Datang lagi yang tamat-tamat yang 5 tahun yang lalu ke sini belajar SKPI. Gila kan? Dan kalau harus datang ke sini lagi mengambil SKPI supaya bisa melamar ke gereja, lebih baik saya jualan di sana kan, atau masuk ke ASN atau masuk ke perusahaan swasta. Banyak sekarang perusahaan swasta. Masa tunggu di tasar 7 tahun, nggak terima pula kan? Udah 7 tahun harus ada persyaratan SKPI. Datang lagi ke sini belajar setahun lagi SKPI. Apa namanya UKK itu? Makjang. Lebih baiklah buka usaha tani kan. Kan lele kan. Itu. Ini persoalan kita sekarang. Karena apa? Enggak ada yang menabur. Kita pendeta ini, para pendeta enggak ada yang menabur. Apa yang mau dituai? Enggak tambah klasis, enggak tambah resort, enggak tambah jemaat. Tapi jebolan-jebolan lulusan SCT bertambah-tambah. Di Indonesia ini ratusan SCT meluluskan mahasiswa SCT teologi. Kemana ini semua? Kemana? Apalagi kalian tidak punya kompetensi. Kompetensinya hanya punya ijazah. Sekarang
dalam zaman era digital sekarang nggak perlu lagi kompetensi ijazah. Ini sudah hard skill, nggak perlu. Yang dibutuhkan sekarang apa? Soft skill. Kalau orang wawancara ke perusahaan-perusahaan, yang ditanya bukan kau tamatan mana, ijazahmu apa, IP-mu berapa? Enggak. Saya IP 4,0. Oke. Tapi ditanya, bisa bawa mobil? Enggak, pulanglah. Karena kalau tidak bisa bawa mobil, karena itu merugikan perusahaan. Harus menyewa supir. Bayar supir lagi, rugi. Tapi kalau bawa, kau IP-mu berapa? 2,5. Bisa bawa sepeda motor? Bisa. Bawa mobil? Bisa. Bawa traktor? Bisa. Masuk. Itu yang dibutuhkan sekarang. Kalian pun nanti gitu ditempatkan ke desa-desa sana. Bisa bawa sepeda motor? Enggak. Di mana mau tempatkan? Ke kota. Pulanglah kau. Pelayanan kita sekarang di desa-desa harus bisa bawa sepeda motor. Jangan bermimpi kau bawa Fortuner. Belum waktunya. Itu soft skill. Kalau belum bisa bawa sepeda motor sekarang, belajar sekarang. Ada temanmu punya sepeda motor, belajar. Itu soft skill itu. Nanti gereja tanya, kau punya sepeda motor? Enggak. Bisa bawa sepeda motor? Enggak. Punya mobil? Enggak. Bawa mobil? Enggak bisa? Enggak. Udah pulang lah. Tahun depan lah kau kesini. Gila loh nanti. Jadi kalian pikir dengan saya STH 4,0 cum laude. Enggak perlu. Enggak perlu itu. Soft skillmu apa? Itulah UKK itu. Saya bukan menakut-nakuti, tapi isilah dirimu. Makanya sekarang yang perlu sekarang ini karena waktu yang lama ini yang dibutuhkan sekarang NA. Catat ini. NA. Apa itu NA? Need for achievement. Need for achievement. Supaya engkau diterima di berbagai perusahaan atau gereja. Tanya dirimu, apa yang harus saya simpan dalam diriku, kubutuhkan, kuperlengkapi supaya saya punya kompetensi. NA. Sebagai pendeta saya nanti harus pandai bawa sepeda motor. Latih dirimu sekarang bawa sepeda motor. Sebagai pendeta saya harus bisa mengoperasikan PPT, Excel, Word, operasi. Sebagai PPT saya harus, sebagai pendeta saya harus bisa mengoperasikan TikTok, belajar mengoperasikan TikTok sekarang. Jangan bengong di kamar. Perlengkapi diri. Need for achievement. Apa yang Anda butuhkan supaya orang lain memakai kamu, isilah sekarang. Jangan setelah tamat, terlambat sudah. Tunggu tahun depan katanya. Datang tahun depan, apa soft skillmu belum ada? Tunggu tahun depan. Sampai di sini dah dulu. Silakan siapa yang berdoa. Terlampau kelamaan ini. Hampir berapa jam? Hari apa sekarang? Iya, itu. Silakan siapa yang mau berdoa? Kita sebelum hadirin pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia serta penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Sebentar tadi Tuhan kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari pada hari ini bisa kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami terapkan dalam pelayanan kami sehari-hari, dalam kami melayani Tuhan dan juga memberitakan firman Tuhan kepada orang di sekitar kami. Kami
Tidak lupa juga untuk kami berdoa kepada Bapak dosen kami. Kiranya Tuhan yang selalu berikan dia kesehatan, Tuhan juga yang berikan dia kebijaksanaan, agar sekiranya dia bisa selalu mengajar kami dengan baik dan juga bisa memberitakan yang baik tentang kabar sukacita. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami berlepas pribadi. Tuhan yang berkati kami, agar kiranya apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan adalah sesuai kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat pagi ya.